Assalamualaikum. Berikut 4 olahan tahu terbaik sepanjang masa laris di pinggir jalan maupun di sekolahan. Resep pertama, tahu mata sapi jual 1000-an per tusuknya. Siapkan 500 gram tahu putih. 1 bungkus tahu putih seperti ini aku beli dengan harga 2.500-an di daerah aku. Buang airnya, cuci tahu sampai benar-benar bersih. Ulek tahu sampai benar-benar halus. Siapkan kain bersih, masukkan tahu yang sudah dihaluskan. Peras tahu sampai airnya keluar. Tujuannya tahu diperas supaya nanti adonannya padat dan gak lembek. Pindahkan tahu ke wadah tadi. Campurkan 1 butir telur ayam, 5 sendok makan tepung terigu, 3 sendok makan tepung tapioka atau aci atau sagu, 1,5 saset kaldu sapi bubuk. Campurkan juga 1/4 sendok teh garam, seujung sendok teh merica bubuk, dan 1 sendok makan bawang merah goreng. Ketiga bahan ini kita haluskan. Masukkan ke dalam tahu. Siapkan juga 50 gram wortel yang sudah dicuci bersih dan sudah dikupas kulitnya. Diparut aja wortelnya, kemudian aduk sampai benar-benar rata. Masukkan 1 batang daun bawang. Daun bawangnya sudah dicuci bersih, kemudian iris tipis. Ulenin lagi sampai benar-benar tercampur rata dan benar-benar kalis. Siapkan 13 batang sosis merah. Di sini aku menggunakan sosis yang berukuran 12 cm. Lalu dibuang plastiknya. Siapkan kulit lumpia. Untuk resep ini kita hanya membutuhkan 13 lembar kulit lumpia. Kita bisa memasukkan adonan dengan 2 cara. Cara pertama, ambil kurang lebih 1 sendok makan penuh adonan, lalu ratakan ke atas kulit lumpia seperti ini, sambil dibentuk persegi panjang dan pipih seperti ini. Kemudian taruh sosis di atasnya dan gulung seperti ini. Sebelum digulung, pastikan diratain dulu, tahunya benar-benar menutupi sosis. Sebelumnya di sini aku sudah cuci tangan dulu sampai benar-benar bersih ya pakai sabun. Jadi maaf aja kalau di sini aku nggak menggunakan sarung tangan plastik, tapi yang penting tangannya sudah benar-benar bersih. Untuk lemnya, siapkan 1 sendok makan tepung terigu ditambah kurang lebih 3 sendok makan air. Jangan ditambah garam atau kaldu ayam bubuk lagi ya, cukup polos gini aja dan tekstur lemnya pun kental. Gulung adonan seperti ini, kemudian bagian pinggirannya kita lipat dan bagian ujungnya diberi lem, kemudian gulung lagi seperti ini. Cara kedua, kita bisa oles dulu tangan kita dengan minyak goreng. Kemudian ambil 1 sendok makan penuh adonan ke dalam tangan kita, kemudian bentuk lonjong seperti ini. Lalu taruh sosis di atasnya seperti ini, kemudian dipipihkan sambil sosisnya dibalut dengan adonan tahu. Bisa diputar-putar seperti ini sampai sosisnya benar-benar tertutup dengan adonan. Rapihkan bagian pinggirannya. Kalau sudah rapi seperti ini, taruh di atas kulit lumpia, kemudian digulung. Bagian pinggirannya beri lem,
kemudian lipat, kemudian digulung lagi, bagian ujungnya kasih lem, dan lakukan hal yang sama sampai adonannya habis. Selesai dibalut kulit lumpia semua, dapat 13 lonjong ukuran sedang. Oles kukusan dengan minyak goreng supaya nanti saat kita angkat adonannya nggak lengket. Tutup dan panaskan kukusan di api sedang. Kalau sudah panas kukusannya, masukkan adonan. Tata sambil dijarak supaya nanti dia nggak menempel satu sama lainnya. Tutup kukusan dengan kain yang bersih, kukus kurang lebih selama 15 menit di api sedang. Setelah kurang lebih 15 menit, matikan api kompornya, biarkan hangat cenderung dingin. Kalau sudah hangat cenderung dingin, angkat adonan dari kukusan. Simpan dalam kulkas, tunggu sampai benar-benar dingin. Oles pisau dengan minyak goreng supaya nggak lengket. Iris adonan setebal 0,5 cm. Karena aku mau jual dengan harga 1000-an, jadi diirisnya 0,5 cm. Tapi buat teman-teman yang pengen dikonsumsi sendiri bisa disesuaikan aja untuk tingkat ketebalannya ya. Lalu tusuk dengan tusukan sate, isi per tusuknya 3 potongan. Jajanan ini bisa kita jual secara mentahan ya. Siapkan plastik setengah kiloan, kemudian isi per plastiknya 6 tusuk. Di zaman sekarang seperti ini banyak banget ibu-ibu yang nggak mau ribet bikin-bikin cemilan, tapi pengennya tuh beli aja seperti ini. Jadi kita bisa jual secara mentahan seperti ini ya. Cocok banget untuk ibu-ibu di rumah yang males banget bikin cemilan. Nah, ini bisa kita jual dengan harga 5.000-an per 6 tusuk. Atau bisa juga sesuaikan dengan harga modal di daerah teman-teman masing-masing. Nah, ini bagian atasnya kita lipat dan kasih selotip supaya kencang. Kalau sudah diplastikin seperti ini bisa disimpan di dalam freezer, bisa tahan 1 sampai dengan 2 bulan. Nanti kalau mau digoreng tunggu dulu di suhu ruang ya. Kalau mau digoreng, siapkan 1 butir telur ayam, tambahkan 1/4 sendok teh kaldu sapi bubuk, aduk sampai tercampur rata dan benar-benar larut. Masukkan tahu mata sapi ke dalam kocokan telur, atau nggak pakai kocokan telur juga nggak apa-apa ya, bisa juga langsung digoreng. Panaskan minyak goreng. Goreng tahu mata sapi sampai benar-benar matang sambil dibolak-balik seperti ini supaya matangnya merata. Kalau sudah kuning kecoklatan seperti ini bisa diangkat dan sajikan. Sajikan tahu mata sapi selagi hangat. Kenapa namanya tahu mata sapi? Karena bentuknya mirip mata sapi. Hehe. Untuk jualan kita siapkan plastik ukuran 7x15 cm seperti ini. Ini bisa kita jual 1.000 per tusuknya. Dan satu plastik ini muat 2 tusuk ya. Jadi bisa kita jual 2.000-an aja. Jangan lupa habis itu kita kasih saus encer. Saus encernya terbuat dari saus kental yang enak ditambah air matang aja ya teman-teman, udah cukup. Nah, ini langsung bisa kita nikmati. Ini anak-anak suka banget ya teman-teman kalau jajanan unik seperti ini. Rasanya pun enak banget, gurih, lembut, empuk, dijamin dari anak-anak sampai orang dewasa pasti suka. Selain itu juga bergizi karena ada sayurannya. Dari modal kurang lebih 23.550 dapat 47 tusuk. Modal per tusuknya jatuh di Rp543. Resep kedua, tahu krisni alias tahu crispy mini. Siapkan 2 bungkus tahu putih, masing-masing per bungkusnya ada 5 piece tahu putih.
Dan untuk harga perbungkusnya di sini harganya 2.500. Jadi untuk 2 bungkus ini harganya cuma 5 ribuan aja ya. Dan ini kita buang airnya dan cuci bersih. Untuk bumbu marinasinya siapkan 1 sendok teh garam, setengah sendok makan bawang putih bubuk, dan 1 sendok teh kaldu ayam bubuk. Tambahkan 200 ml air. Aduk sampai tercampur rata. Nah, ini dia tahunya yang sudah dicuci bersih. Langsung aja ini tahunya kita belah menjadi 12 bagian seperti ini. Jadi tahunya kita belah 2 dulu seperti ini. Kemudian dibagi 2 lagi. Dan di sini kita bagi menjadi 3. Pastikan tahunya masih baru ya, yang masih fresh supaya nanti hasil tahunya enak. Dan ini kita masukkan ke dalam air rendaman yang sudah kita buat tadi, rendam kurang lebih selama 30 menit sampai bumbu meresap. Masukkan 500 gram tepung terigu curah tanpa merek ke dalam wadah. Biar crispy-nya agak tahan lama, tambahkan tepung maizena sebanyak 2 sendok makan. Tambahkan setengah sendok teh garam, setengah sendok makan bawang putih bubuk, setengah sendok makan kaldu ayam bubuk, dan 1 sendok teh merica bubuk. Untuk perenyahnya, tambahkan 1 sendok teh soda kue. Pastikan soda kuenya aktif ya, karena banyak yang gagal karena soda kuenya nggak aktif ternyata. Jadi pastikan harus aktif, dan ini kita aduk sampai tercampur rata. Setelah tercampur rata seperti ini, ambil mangkuk yang lain, kemudian ambil kurang lebih sekitar 10 sendok makan adonan kering. Jadi untuk membuat adonan basah jangan banyak-banyak dulu ya, sedikit demi sedikit dulu, nanti kalau kurang bisa ditambah sedikit demi sedikit. Dan ini kita tambahkan 150 ml air, aduk sampai tercampur rata dan tepung larut. Nah, sudah larut seperti ini, jadi tekstur adonannya kental ya, tapi masih bisa diaduk. Pindahkan adonan terigu kering ini ke dalam wadah yang besar supaya nanti mudah untuk proses pembuatannya. Sebelum memulai, panaskan dulu minyak goreng di api sedang cenderung kecil supaya nanti saat kita cemplungin minyaknya sudah panas. Langsung aja cuci dulu tangan sampai benar-benar bersih, kemudian masukkan satu-satu tahunya. Masukkan ke dalam tepung terigu yang kering dulu. Kemudian dibalur seperti ini. Tipis-tipis aja ya, jangan sampai kelamaan biar nanti nggak ketebelan. Kemudian dihentak-hentakan, masukkan ke dalam adonan tepung yang basah. Celup sedikit tahu ke dalam tepung terigu yang basah seperti ini, kemudian masukkan lagi ke dalam tepung terigu yang kering. Jadi pastikan tahunya terbalut tepung terigu basah ya. Dan sambil kita masukkan ke dalam tepung terigu kering tapi terpisah seperti ini. Jadi jangan sampai nyatu biar nanti nggak menggumpal-gumpal. Kemudian langsung aja dibalur dengan tepung terigu yang kering seperti ini. Sebelum kita goyang-goyangkan dibalur dulu ya, supaya nanti hasilnya nggak menggumpal-gumpal. Nah, kalau sudah bisa langsung kita goyang-goyangkan aja seperti ini baskomnya. Agak lama juga nggak apa-apa ya, supaya nanti tebel hasilnya. Kemudian kita goyang-goyangkan sedikit supaya nanti tepung terigu keringnya itu nggak mengotori minyak ya. Nah, langsung aja masukkan ke dalam minyak goreng yang sudah benar-benar panas. Goreng kurang lebih sekitar 8 menit. Goreng di api sedang cenderung kecil ya, supaya nanti nggak mudah gosong dan tahunya matang. Nah, kalau warnanya sudah berubah seperti ini bisa diangkat dan sajikan. Adonan basahnya habis, kita bikin lagi dari gumpalan-gumpalan tepung terigu yang kering ini. Jadi nggak ada tepung yang kebuang ya teman-teman, semuanya berguna. Yang bergumpal-gumpal ini pun bisa kita buat lagi untuk adonan yang basah.
Tambahkan secukupnya air, pokoknya nanti bikin adonannya itu yang kental ya, seperti ini. Kemudian kita ulang lagi hal yang sama seperti tadi. Masukkan lagi ke dalam tepung terigu yang kering, kemudian digoyang-goyangkan, masukkan ke dalam tepung terigu yang basah. Masukkan lagi ke dalam tepung terigu yang kering. Nah ini kalau misalnya kita nggak mengubur dulu di atasnya dengan tepung terigu yang kering, hasilnya seperti ini. Tuh menyatu. Jadi pastikan tadi harusnya kubur dulu di atasnya dengan tepung terigu yang kering biar nanti hasilnya misah satu sama lainnya. Dan ini kita goyang-goyangkan terus sampai adonan itu tebal. Nah ini karena udah terakhir, kita bisa pencet-pencet cubit-cubit seperti ini supaya hasilnya sedikit keriting. Kemudian kita goreng sampai tahunya habis. Tahu crispy mini siap disajikan atau dinikmati selagi hangat. Untuk dijual di sekolahan ataupun jual di gerobakan keliling, kalau dijual 2000-an, supaya hasilnya cantik, kita bisa menggunakan kertas nasi seperti ini ya, yang sudah dibungkus cantik. Nah kemudian kita isi 6 piece tahu crispy mini. Nah seperti ini hasilnya, bisa kita jual dengan harga 2000-an aja. Supaya makin enak dan menarik, kita tambahkan bubuk balado di atasnya seperti ini. Kemudian tancapkan tusuk gigi di atasnya. Nih aku cobain ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rasanya enak banget, crispy di luar, lembut di dalam, kemudian gurih dari bubuk baladonya. Enak banget ya teman-teman, tahunya pun mateng, gurih banget, pokoknya dijamin dari anak-anak sampai orang dewasa pasti suka. Kalau dijual 1000-an juga bisa menggunakan tusukan sate aja seperti ini. Nah jadi nanti anak-anak juga bisa belinya ya, misalnya uang jajannya cuma 1000, tetap bisa menikmati tahu crispy mini ini. Jual 3 piece per tusuk masih untung banget. Dari modal kurang lebih 22.000 dapat 16 tusuk yang bisa kita jual 1000-an dan 12 kantung yang bisa kita jual dengan harga 2000-an. Jadi omset totalnya dapat 40.000. Resep ketiga yang paling cepat lakunya nih, tahu Krishna. Siapkan 2 bungkus tahu ukuran besar seperti ini. 1 bungkus tahu seperti ini aku beli dengan harga Rp3.000 aja. Kalau teman-teman belinya banyak kan dijamin harganya bakal lebih murah lagi ya. Ini tahunya kita cuci bersih dulu. Kita buang airnya dan cuci bersih. Setelah dicuci bersih seperti ini, kita buang airnya dan tiriskan. Langsung aja nih tahunya kita belah menjadi 2 bagian seperti ini. Masing-masing bagian kita belah lagi menjadi 5 potongan. Pastikan harus sama rata ya potongannya. Karena tahu putih ini mudah banget hancur, jadi kita harus hati-hati ya untuk megangnya. Kemudian ini kita pindahkan dulu ke dalam wadah yang lain. Lakukan hal yang sama pada tahu putih kedua. Panaskan minyak goreng yang banyak dan di api besar sampai berasap ya minyak gorengnya. Kemudian masukkan tahu. Kalau minyak gorengnya sedikit, goreng tahunya sedikit dulu ya, separuh. Tapi kalau minyak gorengnya banyak, kita bisa masukkan semua tahunya. Ini jangan diaduk-aduk ya, kita biarkan kering. Kalau bagian bawahnya sudah kering seperti ini, bisa kita balik. Kalau belum kering terus kita bolak-balik, nanti rawan patah ya teman-teman nanti tahunya. Jadi pastikan harus kering dulu baru bisa kita bolak-balik seperti ini. Nah ini kita bolak-balik terus kalau sudah berkulit seperti ini supaya kering bagian luarnya. Kalau sudah kering seperti ini bagian luarnya bisa diangkat dan ditiriskan.
Untuk isiannya, siapkan satu bungkus sop-sopan. Di sini satu bungkus sop-sopan seperti ini harganya Rp2.000 di daerahku. Kalau beli 3 bungkus harganya jauh lebih murah lagi, dapat Rp5.000. Nah, ini kita sisihkan dulu tomat dan kentangnya. Di sini lengkap banget, ada kol, daun bawang, daun seledri, kemudian buncis dan wortel. Ini kita cuci bersih dan iris tipis. Siapkan 50 gram daging ayam tanpa tulang yang sudah direbus, kemudian disuir. Disuir tipis-tipis ya, seperti ini. Untuk bumbunya, 1 siung bawang merah, 2 siung bawang putih, dan 3 batang cabai merah yang sudah dibuang bijinya ya. Ini biar nanti anak-anak juga bisa makan, atau kalau teman-teman targetnya itu orang dewasa, bijinya jangan dibuang ya. Pakai aja bijinya biar terasa pedas. Ini langsung aja kita tambahkan 50 ml air, kemudian di blender sampai benar-benar halus. Setelah di blender halus, tumis sampai harum, sambil dibersihkan blendernya ya dengan sedikit air. Masukkan 1 sendok teh garam, setengah sendok makan kaldu ayam bubuk, setengah sendok teh micin. Aduk sampai airnya menyusut. Masukkan suiran ayam. Aduk kembali sampai airnya sedikit menyusut. Masukkan irisan sayuran. Masak sampai layu. Setelah airnya menyusut seperti ini, bisa dites rasanya ya. Kalau sudah pas, bisa diangkat dan disisihkan. Lubangi tahu, pilih bagian yang pendeknya ya teman-teman, jangan bagian yang lebarnya. Nah, ini bagian yang pendeknya ini kita belah seperti ini. Jangan sampai putus ya. Ujung atas dan ujung bawahnya itu sisakan sedikit. Nah, bagian tengahnya ini kita isi dengan secukupnya sayuran. Karena tadi kita menggoreng tahunya sudah benar-benar berkulit, ini kalau kita masukkan isiannya sebanyak mungkin pun nggak bakal putus ya teman-teman. Jadi pastikan nanti menggoreng tahunya harus benar-benar sampai berkulit seperti ini. Ini kita masukkan secukupnya aja sayuran. Lakukan terus hal yang sama sampai adonan habis. Setelah terisi semua, hasilnya pas banget, nggak kurang nggak lebih. Untuk bahan kriwilnya, siapkan 500 gram tepung terigu protein sedang. Langsung aja masukkan ke dalam wadah yang besar. Dalam membuat cemilan ini, terigunya harus banyak ya teman-teman, supaya nanti hasilnya besar. Masukkan 1 saset kaldu ayam bubuk, setengah sendok makan garam, setengah sendok teh merica bubuk, 1 sendok makan bawang putih bubuk. Nah, ini dia yang bikin renyahnya, tambahkan 1 sendok teh soda kue. Aduk semua bahan kering ini sampai tercampur rata. Kemudian ambil kurang lebih 7 sendok makan penuh adonan kering, masukkan ke dalam mangkuk yang lain. Di sini sengaja aku bikin sedikit demi sedikit dulu ya, nanti kalau kurang adonan basahnya bisa kita tambah lagi. Nah, ini kita tambahkan 100 ml air. Aduk sampai tercampur rata. Jadi kita buat adonannya kental, jangan sampai encer ya, karena kita buat sekali celupan aja. Jadi pastikan adonannya sangat kental seperti ini. Sebelumnya cuci dulu tangan sampai bersih. Ambil tahu, kemudian celup ke dalam tepung terigu yang basah yang kental ini, kemudian masukkan ke dalam tepung terigu yang kering sambil ditekan-tekan seperti ini. Jadi semua sisi terigu yang kering ini kita tekan, ambil semuanya ke tengah seperti ini. Sambil diremas-remas dan goyang-goyangkan seperti ini. Misalnya ada terigu yang copot, ini kita ajak aja untuk digoreng supaya nanti hasil terigunya tebal. Sebelumnya aku sudah panaskan minyak goreng yang banyak seperti ini. Gunakan api sedang ya, supaya nanti hasilnya bagus. Ini kita goreng semuanya sampai secukupnya minyak goreng aja.
Nih hasilnya keriting banget kan? Jangan dibolak-balik ya, cukup sekali balik aja seperti ini supaya tepung terigunya nggak copot-copot, karena ini hasilnya mumprul banget ya untuk tepung terigunya. Jadi cukup sekali balik aja. Kalau warnanya sudah berubah kuning keemasan seperti ini, bisa diangkat dan ditiriskan. Jadi menggorengnya ini nggak perlu lama-lama ya teman-teman, supaya nanti hasilnya renyah, crispy dan nggak alot sama sekali. Sudah separuh perjalanan, jika adonan basahnya sudah habis, ini kita ayak aja ya teman-teman, ambil terigu yang menggumpalnya untuk kita buat adonan basah. Kenapa? Biar hasilnya nanti nggak alot ya teman-teman. Jadi bagian yang menggumpalnya ini kita buat aja untuk bahan adonan basah lagi. Tambahkan sedikit aja air, kita buat lagi adonan yang kental ya. Adonannya harus kental banget, jangan sampai keenceran seperti ini. Lakukan dengan hal yang sama seperti tadi, masukkan ke dalam tepung terigu yang basah, kemudian masukkan ke dalam tepung terigu yang kering sambil diremas-remas seperti ini. Kalau ada bagian tepung terigu yang jatuh-jatuh, ini kita ajak aja untuk goreng ya, supaya nanti hasilnya besar. Goreng kembali di minyak goreng yang banyak dan sudah benar-benar panas. Goreng di api sedang, pastikan tahunya tenggelam. Ingat ya, gorengnya jangan lama-lama, cukup di api sedang dan goreng sebentar aja sampai berubah warna seperti ini. Sudah bisa diangkat dan ditiriskan karena bagian tahunya itu sudah matang kan. Jadi kita hanya menggoreng bagian kriwilnya aja. Setelah digoreng semua, tepung terigunya masih sisa sedikit. Ini cukup untuk 2-3 tahu lagi. Nah ini dia tahu krisnanya, crispy isian enak, siap untuk dinikmati selagi hangat. Ini bisa kita jual di sekolah maupun secara gerobakan atau secara online ya. Kalau secara online kita siapkan wadah styrofoam kecil seperti ini yang sudah dialasi kertas nasi yang kita bagi menjadi 8 potongan. Kemudian masukkan tahu krisnanya, isi per styrofoam ini 4 piece ya teman-teman. Kalau mau dijual secara online biar nggak rugi, teman-teman bisa posting dulu fotonya sekarang, dikumpulin dulu nih orang-orangnya di Facebook ataupun WA. Kalau udah banyak baru bisa dibuatkan ya. Nah ini kita masukkan 2 saus sambal ukuran kecil. Nah ini langsung aja bisa kita foto, kemudian bisa kita posting-posting di Facebook ataupun WA. Bisa kita jual dengan harga 10 ribuan, insya Allah laris manis. Jadi walaupun kita nggak punya gerobakan ataupun nggak punya lapak, kita punya media sosial ya teman-teman untuk kita berjualan. Nah ini buat teman-teman yang pengen banget tahu gimana sih crispy-nya, nih aku liatin ya. Secara tampilan ini crispy banget, mirip kayak ayam KFC pada umumnya. Nah ini kita cobain pakai sedikit saus sambal ya. Saus sambal ini harganya murah banget, satu piece kayak gini harganya cuma Rp125 aja. Kita cobain ya, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, ini rasanya enak banget ya teman-teman. Sumpah ini crispy, renyah, gurih, dan apalagi ada isiannya itu yang bikin nambah mantap banget rasanya, dijamin deh. Pembeli nggak bakal kapok, pasti bakal beli lagi dan pesen lagi. Dari modal kurang lebih Rp24.850 dapat 20 piece. Modal per piece-nya jatuh di Rp1.242. Jual 2.000, omset 40.000, jual 2.500 dapat 50.000. Resep keempat yang unik nih, mirip kayak jajanan Korea, tahu rudal. Siapkan 2 bungkus tahu, masing-masing 1 bungkus tahu ini beratnya 250 gram. Jadi untuk 2 bungkus tahu ini beratnya 500 gram ya. Buang airnya dan cuci tahu sampai benar-benar bersih. Setelah tahu benar-benar bersih, masukkan 1 sendok teh garam. Aduk sampai tercampur rata dan garam meresap. Siapkan 100 gram daging ayam yang sudah dicuci bersih. Iris daging ayam kecil-kecil.
Campurkan setengah sendok teh garam pada ayam. Aduk sampai tercampur rata dan sampai garamnya meresap. Panaskan kukusan. Masukkan tahu dan ayam. Tata yang rapi supaya nanti cepat matangnya, jadi jangan ditumpuk ya. Di sini aku pakai kukusan yang besar supaya tahu dan ayam cepat matangnya. Dan ini tahu dan ayam kita kukus bersamaan aja. Kukus selama kurang lebih 10 menit di api sedang. Setelah tahu dan ayamnya matang, biarkan dulu hangat cenderung dingin. Sambil menunggu dingin, di sini aku siapkan dulu sop-sopan 1 bungkus. Aku beli dengan harga 3 ribuan ya teman-teman. Ini isinya banyak banget. Nah, seperti ini ada kol sebanyak 50 gram. Kemudian ada 1 batang daun bawang dan daun seledri. 30 gram wortel dan 1 kentang ukuran kecil ya teman-teman, ukuran mini. Dan sini ada tomat nggak aku gunakan. Semua sayuran ini kita cuci bersih dan iris tipis. Setelah diiris tipis semua, sisihkan dulu. Setelah tahu dan ayamnya sudah hangat cenderung dingin, baru bisa kita angkat dan pindahkan ke dalam wadah. Hancurkan ayam menggunakan ulekan seperti ini, tapi ngancurinnya jangan terlalu lembut ya, agak kasar aja. Atau teman-teman bisa suwir-suwir kalau teman-teman nggak mau ngulek. Seperti ini hasilnya, sudah terpisah-pisah dagingnya. Sekarang angkat juga tahunya. Masukkan ke dalam wadah yang berisi suwiran ayam. Haluskan tahu sampai benar-benar halus. Kalau sudah halus seperti ini, masukkan 100 gram tepung terigu, 100 gram tepung maizena, 1 sendok teh garam, 1 sendok makan penuh kaldu ayam bubuk, 1 sendok teh merica bubuk, setengah saset bawang putih bubuk atau setara dengan setengah sendok makan bawang putih bubuk. Masukkan juga 1 butir telur ayam. Aduk sampai tercampur rata. Masukkan juga irisan sayurannya. Ulenin dengan tangan yang sudah dibungkus plastik. Ulenin sampai benar-benar kalis dan menyatu adonannya. Biar rasanya cenderung kuat, aku tambahkan 1/4 sendok teh micin. Atau kalau teman-teman gak suka, bisa diganti gula pasir sebanyak 1 sendok teh. Ulenin kembali adonannya sampai benar-benar tercampur rata dan bumbu meresap. Dapatkan 10 rasa hanya Rp100.000. Untuk membuat rumput laut KW, siapkan 100 gram tepung terigu, 2 sendok makan tepung beras. Dan untuk resep kali ini kita hanya membutuhkan 3 sendok makan bumbu tabur by Oma Emi rasa rumput laut. Biar ada rasa asin-asinnya gitu, tambahkan setengah sendok teh garam. Masukkan 150 ml air. Aduk sampai tepungnya larut. Di sini adonannya masih kental, tambahkan lagi 2 sendok makan air. Aduk sampai tercampur rata. Adonannya jangan terlalu kental dan jangan juga terlalu encer ya, sedang-sedang aja seperti ini. Supaya warnanya agak gelap, tambahkan kurang lebih 8 tetes pewarna makanan hitam. Aduk sampai tercampur rata. Tambahkan juga kurang lebih 5 tetes pewarna makanan coklat. Aduk lagi sampai tercampur rata. Sudah tercampur rata seperti ini dan tepungnya pun sudah larut semua, nggak ada yang bergerindil, siap untuk dimasak. Panaskan teflon datar di api kecil. Kemudian siapkan kuas. Kita kuas seperti ini di atas teflon. Kuas kurang lebih 5 kali bolak-balik ya.
ke kiri ke kanan seperti ini supaya hasilnya bagus dan cantik. Kalau bagian pinggirannya sudah kering seperti ini, bisa diangkat dan taruh di balik seperti ini ya. Jadi nanti hasilnya nggak nempel satu sama lainnya. Selesai semua dan dapatnya banyak. Untuk bahan balurannya, siapkan 150 gram tepung panir, 2 butir telur ayam ukuran kecil, campurkan 1/4 sendok teh kaldu ayam bubuk, aduk sampai tercampur rata. Siapkan bahan semua dan masukkan tangan ke dalam plastik supaya nggak nempel. Ambil 1 sendok makan adonan, kemudian bentuk bulat dan lonjongkan seperti ini. Ambil kulit rumput laut KW-nya. Nah, ini kan ada bagian atas dan bawah. Untuk bagian bawahnya ada di dalam dan bagian atasnya ada di luar. Seperti ini dan digulung-gulung ke tengah adonan tahu. Nah, seperti ini. Celupkan ke dalam adonan telur. Balur ke tepung panir. Lakukan hal yang sama sampai adonannya selesai. Selesai semua, ternyata rumput laut KW-nya masih sisa banyak. Siapkan wadah tertutup seperti ini. Dan ini bisa kita simpan di dalam wadah tertutup. Simpan dalam kulkas, nanti besok bisa kita gunakan lagi ya untuk adonan yang sama atau untuk kreasi berikutnya. Untuk adonan tahu rudalnya bisa disimpan dalam freezer kurang lebih selama 10 menit sampai nanti tepung panirnya itu lengket dan kalau kita goreng nggak banyak yang lepas-lepas tepung panirnya ya. Misalnya kelupaan keluar dari freezer dan ternyata beku dulu adonannya, ini nggak apa-apa, kita tunggu dulu di suhu ruang sampai teksturnya agak lunak. Kalau sudah lunak adonannya baru bisa kita goreng ya, gunakan api kecil aja. Kalau beku-beku kita goreng nanti hasilnya nggak enak ya teman-teman, bisa keras. Jadi pastikan kalau frozen food itu kalau mau kita goreng jangan dibeku-beku digoreng ya teman-teman. Kita tunggu dulu agak lunak baru bisa kita gunakan. Nah, ini dia selesai semua digoreng tahu rudalnya, siap untuk disajikan. Untuk jualan secara online teman-teman bisa gunakan box styrofoam persegi panjang seperti ini. Kemudian bisa kita isi 5 piece tahu rudal. Kenapa namanya tahu rudal? Karena singkatan dari rumput laut, daging ayam, dan sayuran. Dan rudal itu kan bentuknya lonjong. Nah, ini kan bentuknya lonjong, jadi pas banget ya. Dan ini bisa kita siram di atasnya saus sambal dan mayones secukupnya. Supaya makin menarik lagi, atasnya kita tabur dengan bumbu tabur dari Oma Emi rasa rumput laut. Sedikit aja seperti ini supaya hasilnya cantik di tengah-tengah. Dan ini siap untuk kita jual secara online maupun offline. Secara tampilan jajanan ini persis banget kayak jajanan Jepang atau ala Korea gitu. Dan ada rumput laut KW di tengahnya persis kayak kulit nori. Dan saat dibelah pun empuk dan lembut banget, dijamin dari anak-anak sampai orang dewasa pasti suka rasanya. Bismillahirrahmanirrahim. Enak banget. Buat teman-teman yang pengen jualan secara online bisa screenshot aja fotonya di sini. Semoga bermanfaat ya. Dari modal kurang lebih 32.100 dapat 32 piece. Modal per piece-nya jatuh di Rp1.003. Jual 2.000-an atau sesuaikan dengan modal di daerah masing-masing ya. Selamat mencoba, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.